Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai pengurangan, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sekarang kita akan mulai atau melanjutkan ke perkalian. Nah, untuk hari ini nanti memang agak panjang karena nanti ada beberapa ada dua bab ya, dua bab saya jadikan satu karena memang kemarin matematika banyak hari libur ya kan, sehingga penyampaian materi tidak bisa maksimal gitu. Nah, langsung saja biar untuk mempercepat waktu, nah, kita lanjutkan yaitu perkalian aljabar yang ketiga ya. Kalau pada penjumlahan maupun pengurangan ya, kemarin untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar kita harus melihat variabelnya apakah sama dan berpangkat sama atau tidak. Nah, untuk perkalian ini malah cukup mudah dibanding dengan penjumlahan sama pengurangan kemarin. Contoh, saya kasih contoh langsung aja ya. 3x dikali 2z. Ini contoh yang pertama. Nah, 3x dikali 2z. Maka caranya itu tinggal kita kalikan koefisiennya, yaitu 3 dikali 2. Berapa 3 kali 2? 6, ya kan? X dikali Z, tinggal kita tulis XZ. Sangat mudah ya, ini satu suku dikali satu suku. Contoh yang kedua, 3x dikali 2x. Nah, sekarang variabelnya sama-sama x. Kalau ini tadi kan x sama z variabelnya. Ini 3x dikali 2x. Bagaimana hasilnya? Sama, 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 ya. X kali x xx. Xx itu artinya x kali x. Maka bisa dikatakan 6x kuadrat. Bisa ditulis seperti itu. Bisa dimengerti? Oke. Bagaimana kalau kuadrat, Pak? 3xz atau 3x kuadrat z dikali 2x z. Bisa dijawab? Nah, 3 kali 2 koefisien dikali koefisien yaitu 6. X kuadrat dikali X, berarti X-nya pangkat 3. Ingat ya, X ini artinya X pangkat 1 ya. Z kali Z, berarti Z pangkat 2 ya. Ini contoh perkalian satu suku. Nah, bagaimana kalau dua suku, Pak? Saya kasih contoh yang keempat, perkalian dua suku. Contohnya adalah 3x plus 4 dikali 2x min 3. Nah, bagaimana kalau kita mengalihkan bentuk aljabar yang mempunyai dua suku seperti ini? Caranya perhatikan, 3x ini kamu kalikan dengan 2x. Berapa? 3x kali 2x 6x kuadrat ya kan. 3 kali 2 6x kali x kuadrat. Terus dikalikan lagi, 3x ini dikalikan dengan negatif 3, berarti menjadi berapa? 3 kali negatif 3 negatif 9 apa? X. Begitu ya. Terus ini sudah yang depan dikalikan belakang semua. Sekarang yang belakang ini kita kalikan ke belakang semua ya. 4 kali 2x plus 4 kali 2x berapa? Plus 8x. 4
dikali negatif 3 berapa? Negatif 12. Sudah selesai? Belum, kita sederhanakan dulu. Ini variabel kita cari yang sama dulu, atau yang tidak sama kita kumpulkan yang tidak sama, yang sama kita kumpulkan yang sama ya. 6x kuadrat nggak ada yang sama kan? Kita taruh depan sini. Negatif 9x ditambah 8x. Ayo, ini kan sama variabelnya, berarti sukunya sama kan? Nah, suku sejenis kan? Nah, berarti negatif 9 ditambah 8 berapa? Negatif 1. Negatif 1x cukup kita tulis dengan negatif x ya, dikurangi 12. Begitu ya untuk perkalian. Berikutnya adalah yang keempat, sama ya, begini ya. Nah, yang keempat sekarang pembagian aljabar. Bagaimana cara membagi aljabar, Pak? Ya, caranya sangat mudah. Tinggal contoh saya kasih contoh langsung aja. Contoh 3x, 6x aja biar nanti bulat ya. 6x dibagi 2. Ayo, 6x dibagi 2 berapa? Ya. Kalau perkalian sama pembagian, kita ndak usah peduli sama variabel ya. Penting bisa dibagi. 6x dibagi 2x berapa? 6 dibagi 2 berapa? 3. Atau kalau biar mudah kita buat seper ya. 6x per 2. Ya, 6x bagi 2 itu sama dengan 6x per 2. Nah, kita lihat koefisien ini ada angka, bisa kita langsung bagikan. 6 bagi 2 dapat berapa? 3. Berarti hasilnya adalah 3x. Sangat mudah. Berikutnya, contoh berikutnya. Sekarang misalkan 4x kuadrat z dibagi 2x ya, 4x kuadrat z dibagi 2xz gitu ya. Ya, kita buat per aja. 4x kuadrat z per 2xz ya. Yang angka kita bagi dengan angka. 4 bagi 2 berapa? Dapat 2. X kuadrat dibagi x berapa? X kuadrat itu artinya gini ya. Berarti 4x kuadrat z itu artinya 4x xz per 2xz ya. Nah, ini kan lebih mudah ini. 4 bagi 2 2. X bagi x coret aja. Berarti tinggal yang atas tinggal x. Z bagi z habis. Berarti hasilnya adalah 2x. Begitu ya. Untuk pembagian. Oke. Itu untuk pembagian perkalian sudah. Sekarang kita lanjut mencari KPK dan FPB. Ya, mencari KPK dan FPB. KPK dan FPB pada aljabar. Mencari KPK dan FPB. Mencari KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, untuk mencari KPK dan FPB bentuk aljabar sebenarnya sama caranya dengan mencari KPK dan FPB bentuk biasa itu ya. Misal saya kasih contoh aja ya. Kalau pakai pohon faktor itu kan yang penting kalau KPK itu apa? Yang sama pangkat terbesar dikalikan yang beda. Kalau FPB yang sama, faktorisasi yang sama dan pangkatnya terkecil. Contoh, tentukan
KPK dan FPB dari berapa? 24x kuadrat Z dan 6x pangkat 3 Z pangkat 2. Berapa KPK dari 24x kuadrat Z dan 6x pangkat 3 Z kuadrat? Nah, langkah pertama kita ambil bilangannya dulu. Ya, seperti biasa kemarin kita sudah bahas pada bilangan itu, ya, bagaimana mencari KPK dan FPB. Kita pakai pound faktor aja dulu. 24 ya, bagi 2 dapat berapa ini? Dapat 12, bagi 2 dapat 6, ya, bagi 2 lagi dapat 3. Nah, kalau 6 berarti kita bagi berapa? Genap bagi 2 dapat berapa? 3. Nah, sekarang kita sudah punya FP atau faktorisasi prima dari 24 itu adalah berapa? Kita agak ke sini ya. Adalah 2 pangkat 3 Jilolu ya, dikali 3. FP dari 6 berapa? 2 kali 3. Itu kan? Itu kan kalau FP 24 dan 6 Pak. Lah kalau FP 24x kuadrat Z berapa Pak? Ya kita tinggal tambah sini. FP dari 24x kuadrat Z itu berarti apa? 2 pangkat 3 kali 3 kali X pangkat 2 dikali Z. Sedangkan FP dari 6 X pangkat 3 Z pangkat 2 itu berarti apa? 2 kali 3 dikali X pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Nah, sekarang kita sudah punya faktorisasi primanya. Nah, baru kita cari apa? KPK dan FPB-nya. Nah, KPK-nya. Ayo, KPK-nya. Ingat KPK aturannya apa? Cari yang sama pangkat terbesar dikalikan yang beda. Lihat, 2 pangkat 3 ada 2, berarti pilihnya yang 2 pangkat 3. 3 sama, boleh pilih yang atas, boleh pilih yang bawah. X pangkat 2, X pangkat 3, berarti pilih yang X pangkat 3. Z sama Z pangkat 2, pilih yang mana? Z pangkat 2. Sehingga berapa nih KPK-nya? 2 pangkat 3 itu berapa? 8 kali 3 kali X pangkat 3 kali Z pangkat 2. 24 X pangkat 3 Z pangkat 2. Ini KPK-nya. Kalau FPB-nya bagaimana Pak? FPB-nya sama, cari yang sama pangkat terkecil. Kita lihat 2 pangkat 3 sama 2, berarti pilih yang 2. 3 sama, kita cari yang pilih yang 3. X pangkat 2, X pangkat 3, berarti kita pilih yang X pangkat 2. Z pangkat 2, berarti kita pilih yang Z. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 6 X kuadrat Z. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke. Silahkan kalian bisa pause untuk memahaminya dulu, atau kalian ulang ya, dari awal lagi untuk memahami materi ini. Karena gunakan video kan bisa diulang-ulang ya kan, enak. Nah, kalau sudah kita lanjut saja, yaitu memahami cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Nah, kenapa KPK dan FPB ini perlu saya terangkan? Nah, ini fungsinya, salah satu fungsinya itu adalah untuk mencari penyelesaian
operasi bentuk aljabar jika pecahan. Kita lanjut, operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Yang pertama penjumlahan. Saya ambil contoh dari LK saja ya, biar cepat ya. Karena kita berburu waktu, biar kuotamu juga ndak seret ya kan. Nah, tentukan hasil operasi hitung dari ya. Contoh, tentukan Z per 2 ditambah X per 3. Ini kalian bisa buka halaman 45 pada LKS kalian ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari pada bab bilangan kemarin, untuk menjumlahkan bentuk aljabar harus menyamakan dulu apa? Pembilang apa penyebut? Penyebutnya ya, yang bawah ini harus kalian samakan dulu. Ini 2 dan 3 belum sama, harus kita samakan. Berapa KPK-nya 2 dan 3 itu? 6 ya. 6 ya. Nah, 2 bisa jadi 6, berarti kalikan 3 kan? Berarti yang atas Y ini juga harus dikalikan 3. Begitu. Ini juga asalnya 3 jadi 6, berarti dikalikan 2. Berarti X-nya yang atas ini juga dikalikan 2, berarti 2X. 3X tambah 2X jadinya berapa ini? 3Z tambah 2X berarti ya 3Z plus 2X per 6. Begitu. Ada contoh lain enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada ya sudah, saya kasih contoh sendiri ya. Nah, kasih contoh sendiri. Sekarang bagaimana kalau yang bawah itu yang ada variabelnya bagaimana, Pak? Misal 2X per 2Z atau per 4Z ya, per 4Z ditambah 3XZ per 2X. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama apa? Kita cari dulu KPK. Ya, penyebutnya itu 4Z sama 2X. Berarti KPK-nya berapa? Ayo, bilangannya dulu. Bilangannya 4 kan? Sama 2. Berarti berapa KPK-nya? 4. Ya, KPK-nya 4. Ya. X sama Z sama X, berarti ini kasih apa? XZ. Ini juga harus sama, jadi berapa? 4XZ. Bingung? Wah, dapat 4XZ dari mana? Nah, kalau kamu bingung, kamu cari dulu 4Z sama 2X, KPK-nya berapa toh? Nah, kalau 4 kan pohon faktornya gini, bagi 2 dapat 2, berarti FP 4 berapa? 2 pangkat 2. Kalau 4Z berarti 2 pangkat 2 kali Z. Kalau 2X berarti kan FP dari 2X berapa? 2 itu kan 2 ya kan? Kalau kali CX berarti dikalikan X, dikalikan X ya. Nah, KPK berarti cari yang sama pangkat besar dikalikan yang beda. 2 pangkat 2 sama 2 berarti pilih yang 2 pangkat 2. X sama Z tidak ada yang sama, berarti tinggal kita tulis wong KPK. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Berarti 4XZ. Maka KPK-nya jadi 4XZ. Maka yang bawah ini penyebutnya berubah jadi 4XZ dan 4XZ. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana yang atas, Pak? Ini aslinya 2X. Ya, 2X. Bentar.
Ini kan 2X yang atas nih. Nah, padahal yang bawah tadi aslinya 4Z, di sini 4XZ, berarti ada tambahan apa? X. Berarti yang atas juga harus dikalikan X. Ya, titik atau dot ini artinya bisa juga artinya perkalian. Ya. Yang ini sama. Ini aslinya 2 jadi 4. Ini kan yang atas jadi saya tulis dulu 3XZ, saya tulis dulu. Aslinya 2 jadi 4. Berarti kalikan berapa? 2 kan? Berarti ini dikalikan 2. Terus aslinya X kok jadi anak XZ. Berarti yang kurang apa? Z kan? Berarti ini juga dikalikan 2Z. Nah, X kali 2X berapa? 2X kuadrat ditambah 2Z dikali 3XZ, 2 kali 3 6, Z kali X kali Z, berarti X nya tetap, Z nya pangkat 2 per berapa? 4XZ. Ini ya, ini penjumlahan bentuk aljabar, agak sulit ya, harus berpikir keras ya. Nah, sekarang kita lanjut apa? Pengurangan. Pengurangan enggak usah ya. Pengurangan sama itu dengan penjumlahan konsepnya, tinggal nanti kalian ganti aja apa namanya? Kalian ganti tandanya ini. Konsepnya sama, cari KPK-nya dulu, dari penyebutnya harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK. Sekarang perkalian. Bagaimana kalau perkalian bentuk pecahan ya? Langsung aja, ini 2 perkalian. Perkalian. Contoh. Contoh, langsung saya kasih contoh. 8Z per 2X dikali 2X per 4Z. Nah, kalau bentuk perkaliannya seperti ini ya, satu suku kan ini tidak usah kita kalikan dulu, kita cari aja ini bagian atas sama bagian bawah, kita cari aja ada ndak yang sama antara bagian atas sama bawah ini. Ada Pak, apa? Z, berarti Z bisa kita coret, atas ada Z, bawah ada Z, bisa kita coret. Atas lagi ada X, bawah ada X, boleh kita coret. Atas ada 2, bawah ada 2, coret aja. Berarti tinggal 8 dibagi 4. Berapa 8 bagi 4? 2. Ya. Kok gampang men, Pak? Sing angel sithik gak ono. Nah, tak goleke sing angel ndi cah. Ora ono malahan. Gak ada yang sulit ya, mudah semua. Saya kasih contoh aja lagi, yang variabelnya 2 ya, 8x kuadrat Z dikali 3x ini per XZ ini per 2X ya. Sama caranya bagaimana? Cari yang sama. Ada X, ada X. Kalau yang ini coret Pak, boleh Pak? Boleh. Mau coret ini sama ini boleh, atau ini sama ini boleh. Nah, boleh ya. Ada Z, ada Z. Terus ini Pak, X nya Pak. Ini ada X2 kan, X pangkat 2 kan. Ini X, 2X. X pangkat 2 artinya XX. Berarti kan kita coret ini, X-nya kita coret, ini masih apa? Masih X-nya masih 1. Berarti saya tulis di sini, berarti masih ada 8X dikali 3 per 2. Tinggal kita kalikan, bagi
8 bagi 2 berapa? 4x dikali 3. 4 kali 3 12x. 4x kali 3 berarti 12x. Ini jawabannya untuk perkalian. Sekarang yang ketiga, pembagian. Bagaimana kalau pembagian pecahan bentuk aljabar? Ingat, konsep dari pembagian pecahan itu harus kita jadikan apa? Pembagiannya itu, operasi pembagiannya jadikan perkalian dengan syarat yang belakang dibalik. Itu kan? Contoh di LKS-mu halaman 46 itu ada. Ya, saya kasih contoh. 3Z per 4x dibagi berapa ini? 9Z per 16x. Nah, ini kan pecahan aljabar dibagi pecahan aljabar. Konsep awalnya kalau yang namanya pembagian pada pecahan itu pembaginya, ya, operasi pembagiannya itu harus kita rubah menjadi perkalian. Yang depan tetap 3Z per 4x. Pembagiannya dirubah jadi perkalian. Ingat ya. Terus kalau sudah dirubah jadi perkalian, ini harus kita balik 16x per 9z. Kalau sudah seperti ini sama dengan perkalian tadi ya, tinggal coret 3 sama 9 coret masih 3 ya kan. 9 bagi 3 dapat 3. 16 bagi 4 masih berapa? 4. Berarti yang atas tinggal 4, yang bawah tinggal 3. Berarti hasilnya adalah 4 per 3. Ini masih pecahan biasa. Kalau jadikan campuran berapa ini, Cak? 4 bagi 3 berapa? 1. Masih sisa 1. Berarti 1 per 3. Berarti ini hasilnya 1 per 3. Oke, selesai ya bentuk aljabar dari operasi hitung dan lain-lain. Sekarang kita masuk bab berikutnya, yaitu bab apa nih? Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Bisa kalian pahami dengan pause ya, di pause ya. Kita lanjut bab 4, yaitu PLSV dan PTLSV ya. PLSV dan PTLSV. Apa itu Pak PLSV dan PTLSV? Ya apa? Nah, yang pertama kita bahas dulu PLSV. PLSV itu kepanjangannya adalah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 52. PLSV. P itu artinya persamaan. L itu artinya kepanjangan dari linear. S1 apa ini? V-nya itu variabel. Berarti PLSV itu persamaan linear satu variabel ya. Persamaan linear satu variabel. Lah kuwi apa Pak? Pakanan apa? PLSV itu adalah persamaan linear satu variabel. Nah, biasanya soal yang sering muncul ini gini. Kalian diminta untuk menentukan di bawah ini manakah yang merupakan PLSV dan yang bukan PLSV. Nah, untuk mengetahui apakah itu persamaan itu, apakah itu bentuk PLSV atau tidak, maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Yang pertama, yang namanya PLSV itu syaratnya bisa disebut sebagai PLSV itu syaratnya 1 ya. Dari judulnya saja persamaan, berarti harus ada tanda
apa ya? Tanda sama dengan. Harus ada tanda sama dengan. Yang kedua, satu variabel. Variabel artinya apa kemarin? Huruf, ya, hurufnya harus satu, ndak boleh lebih dari satu. Nek X ya X tak, nek Z ya Z tak, ora oleh XZ ya, harus X atau Z saja atau Z saja atau apa saja, yang penting satu variabelnya ya. Yang kedua, satu atau memuat satu variabel. Nah, yang ketiga, linear. Apa itu linear? Linear itu artinya pangkatnya satu ya. Nggak boleh pangkat lebih dari satu, nggak boleh kurang dari satu ya. Pangkat variabelnya adalah satu. Nah, sekarang biar kalian bisa membedakan apakah ini PLSV atau tidak, saya kasih kuis ya, kuis family 100 ya. X kuadrat plus 1 sama dengan 2. Nah, X kuadrat plus 1 sama dengan 2, apakah ini PLSV atau tidak? Kita lihat syaratnya. Ada sama dengannya, Pak? Ada. Variabelnya berapa? Hurufnya cuma satu, Pak. Apa? X. Apakah X variabelnya itu atau X atau variabelnya itu pangkatnya 1? 2, Pak. Nah, berarti ini PLSV atau bukan? Bukan. Begitu? Contoh lain. Ini yang pertama. Yang kedua, X plus 2 sama dengan 3 plus Z. Apakah ini PLSV atau bukan? Kita lihat syaratnya 3 ini memenuhi enggak? Ada sama dengan, Pak. Oke. Variabelnya bagaimana? Variabelnya ada 2, Pak, yaitu X sama Z. Ya, ada X sama Z, berarti enggak 1. Berarti bisa kita simpulkan ini bukan PLSV. Lah sing PLSV sing ndi, Pak? Kok bukan Trotsky ya? Nah, yang PLSV yang ini. X atau 2X. Nah, saya kasih 2X biar beda, kayak pokok XX tak ya. 2X min 3 sama dengan 5 plus X. Ayo, apakah ini PLSV atau bukan? Kita lihat, ada tanda sama dengan, Pak. Oke. Variabelnya berapa? Ayo, berapa variabelnya? Ini 1 apa 2? 1. Lupa ada X-nya ada 2 kok, Pak. Iya, X-nya ada 2, tapi kan hurufnya cuma 1. Apa hurufnya? X. Gitu ya. Hurufnya cuma 1, yaitu X, meskipun ada 2 di situ. Piye kok? Ada 2 cuma 1 ya. Ada 2 cuma 1 ya. Sama itu loh ya. Nah, variabelnya cuma 1 yaitu X. Pangkatnya bagaimana? Pangkatnya enggak ada pangkatnya ya, Pak. Ini pangkat 1 ya. Ini pangkat 1. Berarti ini adalah apa ya? PLSV. Bisa dimengerti? Tidak, alhamdulillah tidak bisa mengerti ya. Nah, kita sudah bahas PLSV. Sekarang bagaimana menyelesaikan PLSV ya. Kalau kalian bisa membedakan ini PLSV, ini bukan, sekarang penyelesaian PLSV. Nah,
Untuk menyelesaikan PLSV, ya, menyelesaikan itu artinya apa? Mencari penyelesaian PLSV itu artinya kita mencari nilai variabel itu. Ya, nilai variabel itu berapa? Itu artinya penyelesaiannya. Contoh, kita ambil ini contoh ini ya. Contoh untuk menyelesaikan PLSV. 2x min 3 sama dengan 5 plus x. Tentukan penyelesaian dari PLSV berikut ini. Nah, langkah pertama ya, kalian pahami dulu konsepnya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan itu dipisahkan oleh tanda sama dengan atau persamaan tadi, ya kan? Untuk menyelesaikannya, kita kumpulkan aja. Kita kumpulkan yang bervariabel dengan yang bervariabel, yang tidak bervariabel dengan yang tidak bervariabel. 2x, ini ada variabelnya, x ada ini variabel. Berarti kita kumpulkan aja. Boleh kita ambil x ini kita pindah saja. Cara mengumpulkannya kita pindah ruas. Ya. 2x. Ya, tetap kan ini masih sebelah kiri kan, ini sama dengan saya taruh di sini dulu. X-nya ini positif, pindah ruas harus menjadi negatif. Berarti min x. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif. Lah negatifnya 3 mana, Pak? Nanti. Ya, ini kan enggak ada variabelnya, kita pindah aja. Ini karena x-nya sudah dipindah ke sini ke kiri, ya, berarti ini tinggal 5 kan? Ya, yang x negatif 3 ini kita pindah. Negatif kan? Pindah dari apa? Positif. 5 tambah 3 8. 2x kurangi x berapa? 2x kurangi 1x berapa? X. Berarti x sama dengan 8. Inilah penyelesaian dari bentuk PLSV 2x min 3 sama dengan 5x plus x. Ya, kata kuncinya itu yang pertama adalah memindahkan ruas. Ya, yang kedua kumpulkan yang bervariabel dengan yang bervariabel dengan cara memindah ruas tadi. Yang tidak bervariabel kumpulkan dengan yang tidak bervariabel. Yang ketiga, tandanya kalau positif pindah ruas jadi negatif, kalau negatif pindah ruas jadi positif. Kalau pembagian pindah ruas jadi perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Begitu ya. Itu PLSV. Sekarang kita pindah ke PTLSV. Apa itu PTLSV? Ya, perusahaan, Pak, bukan ya. PT kalau perusahaan ya. PT itu artinya pertidaksamaan, linear satu variabel. Nah, bedanya sama PLSV itu di sini. Yang tadi P saja, ini PT, ya. Nah, berarti syarat-syaratnya. Nah, berarti LSV sama linear satu variabel. Nah, sekarang syarat-syaratnya apa, Pak? Ya. Yang pertama ada tanda ketidaksamaan. Wah, ada tanda ketidaksamaan. Apa itu tanda ketidaksamaan? Ya, ada 4. Kurang dari, lebih dari, ya, tidak kurang dari, tidak lebih dari. 4 ini tanda ketidaksamaan, ya. Berarti kalau kalian menemukan sebuah kalimat matematika kok ada tandanya seperti ini, berarti itu artinya pertidaksamaan. Yang kedua, linear satu variabel, ya, satu variabel sama, punya satu variabel, mempunyai satu variabel.
Yang ketiga sama variabelnya berpangkat 1 ya, tidak boleh pangkat 2, tidak boleh pangkat 3 tadi. Nah, saya nggak akan jelaskan apakah ini PTLSW atau tidak ya. Kalian harus sudah bisa menentukan sendiri. Syaratnya cuma gampang, ada tandanya nih, seperti kamu analogkan tadi, seperti PLSW tadi ya. Syaratnya kamu lihat satu variabel dah, variabelnya berpangkat dah, apakah tandanya sama dengan atau persamaan atau kerjasamaan. Kalau kerjasamaan berarti PTLSW, kalau persamaan berarti PLSW gitu ya. Sekarang langsung penyelesaiannya aja. Penyelesaian PTLSW ini yang agak panjang ya daripada PLSW tadi ya. Untuk menyelesaikan kurang an ini. Penyelesaian PTLSW ya. Untuk menyelesaikan PTLSW ya, itu langkahnya sama sebenarnya dengan PLSW ya. Pindah ruas ya toh. Saya kasih contoh aja langsung ya. Mana ini? Nah, ini Z ditambah 2 lebih dari, bacanya Z tambah 2 lebih dari 6. Harus bisa baca ya. Kalau tidak bisa baca ya tidak lulus nanti ya. Z tambah 2 lebih dari 6. Bacanya gitu Mas ya. Nah, Z tambah 2 lebih dari 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini ada variabel, di sini ada. Ini ada yang tidak variabel, kita pindah ruas saja. Berarti Z tetap di sini. Ini tandanya tetap. Ini 6 karena positif beda jadi negatif. 6 kurangi loro 4. Berarti Z lebih dari 4. Begitu ya. Nah, biasanya kalau PTLSW itu ada syaratnya. Gini, biasanya ini. Z dan Z bilangan real. Nah, kalau bilangan prima nanti kesulitan, atau bilangan apa kesulitan, bilangan real. Nah, ini saya tambahkan ya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Z lebih dari 4 dan Z adalah bilangan real. Tentukan penyelesaian dan grafiknya. Nah, grafiknya itu pakai grafik garis. Langkah pertama kita tentukan ini, ambil sembarang garis, ambil satu titik. Terus ini kita, karena di sini Z lebih dari 4, ini angkanya kan 4. Kita taruh aja 4. Ya, 4. Terus apa? Perhatikan tanda ketidaksamanya. Ini tandanya Z lebih dari 4. Artinya anggota Z itu berapa saja toh? Z bisa saja 5, bisa saja karena real ya, bisa saja 4,5 4,5, 4,1 dan sebagainya. Bisa saja 6 ya, dan lain sebagainya. Nah, karena tandanya ini lebih dari, maka di sini kamu kasih lingkaran kosong. Pada titik 4 ini kamu taruh lingkaran yang tidak berisi ya, kosongi aja. Terus kemana arahnya? Anggota Z itu di mana saja? Z lebih dari 4. Berarti kan lebih banyak 4 kan? Yang lebih banyak dari 4 itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Nah, ini seperti ini ya. Inilah anggota-anggota dari Z. Bisa dipahami? Ya. Kalau biasanya ke kiri kan tambah sedikit, kalau ke kanan tambah banyak. Begitu. Yang kedua di mana? Di sini ya. Wes, di sini aja. Yang kedua, X dikurangi 3
tidak lebih dari 4x min atau plus 5. Tentukan penyelesaiannya. Tentukan penyelesaiannya dan grafiknya. Ya. Caranya bagaimana? Kita pindah aja ini. Variabel, ada variabel. Ini tanda ketidaksamanya saya tulis dulu. Ini berarti X, 4X pindah jadi min 4X. Terus ini berarti masih tersisa 5 positif. Negatif 3 ini kita pindah jadi plus 3. Begitu ya. X dikurangi 4X min 3X. Min 3X tidak lebih dari berapa ini? 8. Ya. Min 3X tidak lebih dari 8. Sudah Pak? Belum. Kita kan yang namanya menyelesaikan itu adalah mencari nilai variabel itu. Nah, berarti X-nya bagaimana? X-nya berarti karena ini negatif 3X tidak lebih dari 8, berarti X-nya adalah 8 dibagi negatif 3. Nah, perhatikan, kalau kalian ketemu nanti variabelnya itu adalah negatif, maka tanda ketidaksamaannya ini harus kamu balik. Nah, gini ya. Asalnya tidak lebih, ini jadi X tidak kurang, ya, atau lebih dari dan sama dengan. Kayak gitu ya. Berapa ini? Ya udah, ini pecahan seperti ini 8 bagi negatif 3. Ini hasilnya adalah X tidak kurang dari 8 per negatif 3, atau bisa ditulis X tidak lebih, tidak kurang dari negatif 8 per 3. Bagaimana grafiknya? Di mana nih grafiknya? Di atas sini aja ya. Nah, biar kelihatan. Kita ambil aja satu titik. Titiknya itu kita ibaratkan adalah negatif 8 per 3. Ya. Negatif 8 per 3. Karena tandanya lihat ada sama dengannya, berarti kita kasih lingkaran bulat. X-nya lebih besar kan? Lebih besar itu ke kiri apa ke kanan? Ayo, ke kanan. Nah, inilah grafik dari PTLSV, yaitu mana lagi? Ini ya, X min 3 tidak kurang atau tidak lebih dari 4X plus 5, ya. Semoga bermanfaat, ya. Nggak usah kasih soal terlalu banyak ya, atau kasih soal nggak usah ya. Nah, soalnya adalah saya kasih soal aja. Kalian kerjakan LKS halaman 58 ya, 58 yang B, isilah titik-titik di bawah ini. Satu soal saja ya, biar kalian bisa absen ya di Google Form ya. Penyelesaian dari yang nomor 1 aja. Penyelesaian dari 2X plus 5 sama dengan 13 jika X adalah bilangan asli adalah, ingat, X bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, bilangan yang dimulai dari 1 dan seterusnya ya ke atas. Itu semoga bermanfaat ya. Jangan lupa Google Formnya diisi. Bentar lagi kita akan PAT, belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.